Menangislah agar dadamu lapang, sholatlah agar hatimu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, share aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis. Seperti biasa, aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Oke, share aktivitasnya diawalin di dapur kontrakan. Di sini aku masak bareng ibu atau mamahnya aku ya. Ini tuh hari kedua mama aku itu nginap di rumah kami. Jadi di sini aku sama mama itu masaknya bareng-bareng biar cepat selesai, biar satset, karena memang rencana setelah masak ini kami mau pergi ke Pekanbaru. Dan di sini untuk menu masakannya ada semur ayam dicampur dengan kentang. Nah, ini semurnya udah mau mateng, udah aku taburin dengan daun sop sama bawang pre. Untuk bumbu semur seperti video aku yang sebelum-sebelumnya ya, sering banget aku udah share, tetapi di resep menu kali ini mama aku tuh agak sedikit berbeda. Untuk semurnya itu ditambahin dengan buah pala, jahe, dan sedikit kunyit. Jadi agak sedikit berbeda gitu. Kalau aku tuh nggak pakai jahe sama kunyit ya. Dan di sini untuk menu yang satunya lagi itu ada tempe sama jengkol itu di sambal ya, di balado. Dan tambahannya juga ada telur dadar. Ini menu untuk anak-anak karena memang si Bang Hamam itu paling nggak bisa makan yang pedes-pedes. Kalau Bang Hubu itu masih bisa makan yang pedes-pedes ya. Dan di sini untuk dadar telur juga udah selesai. Di sini lanjut aku mau masukin untuk si ayam rendangnya ini ke dalam box kontainer ya. Ini tuh aku bikin satu rendang, satu lagi si sambal atau balado, jengkol sama tempenya. Dan di sini yang nutupin itu mama aku. Aku lanjut mau bersih-bersih sedikit sebelum pergi ya. Di sini aku lanjut ngepel-ngepel simple. Kalau untuk bersihin rumah ini tuh udah dibersihkan tapi bukan aku yang bersihkan ya. Jadi saling bantu membantu. Kalau udah rame di rumah itu tuh mama aku bagian masak, bagian cuci piring gitu. Kalau ada adik aku yang datang itu bagian bersih-bersih rumahnya. Misalnya kayak beres-beres bagian mainan, nyapu-nyapu gitu. Dan aku tuh bagian yang seperti ini, yang sedikit biar supaya lebih rapi. Jadi aku rapikan lagi dengan ngepel dan sapu-sapu sedikit. Udah gitu aja. Jadi di sini tuh sebelum kami pergi ya, jadi kami berangkatnya itu sekitar pukul 10 kalau nggak salah. Ini tuh nunggu suami aku kerja dulu karena suami aku juga harus ngurusin anggota kerja ya. Jadi di sini tuh rencananya kami mau ke kolam berenang, permintaan dari si Bang Hamam sama Bang Hubu. Mereka itu pengen berenang-berenang karena si Atuk juga ikut. Di sini Atuk itu kakinya nggak kuat buat jalan, jadi kami tuh rekreasinya kali ini tuh nggak jalan-jalan. Biasanya sih kami tuh suka jalan-jalan karena ngajakin anak-anak gitu ya, mereka itu bisa banyak pengetahuannya kalau diajakin kayak ke kebun binatang gitu. Tapi kan ke kebun binatang itu banyak jalan-jalannya ya. Dan si Ato itu tuh keluhannya udah sakit kaki, nggak bisa jalan-jalan jauh. Makanya di sini kami rencana mau ke kolam berenang aja biar supaya semua bisa menikmatin ya. Karena si Ato itu olahraga yang paling baik kata dokter itu berenang. Dan di sini udah singkat cerita nih udah jalan tol. Ini tuh jalan tol dari pinggir ke Pekanbaru. Oh ya, cerita untuk jalan tol di sini udah naik ya. Untuk harga tol itu tuh naik sekitar 3 ribuan kalau nggak salah. Menurut aku mahal ya, tapi namanya kita juga butuh waktu yang cepat menuju ke Pekanbaru. Jadi kita niatkan untuk jalan tol pergi pulang karena memang menurut aku lebih cepat gitu. Oke, di sini lanjut ke videonya. Ini tuh udah mau sampai Pekanbaru teman-teman. Jadi di sini tuh banjir gitu di sebelum jembatan Pekanbaru ini. Jadi kalau misalnya ada yang orang Pekanbaru pastinya udah pada tahu ya. Kalau di daerah sebelum jembatan itu pasti banjir kalau udah musim hujan seperti ini.
Dulu waktu setahun yang lalu itu pernah juga aku ngelewatin di daerah bawah jembatan ini memang banjir teman-teman. Dan di sini tuh kami udah ngelewatin jembatan yang ada di Pekanbaru. Ini tuh jembatannya sangat megah ya. Dan si mama aku tuh bilang kok mirip kayak jembatan Siak. Mungkin mirip ya teman-teman, aku kurang tahu kalau jembatan Siak itu seperti apa. Dan di sini kami mau cepet aja karena memang kami tuh belum makan siang teman-teman. Sedangkan ini tuh udah pukul 12 kalau nggak salah ya, 12 siang. Oh ya, sambil nonton kegiatan aku nih teman-teman, sambil menikmatin indahnya perjalanan yang ada di kota Pekanbaru, aku mau sambil sharing nih kepada kalian. Jadi aku itu berpikir ya, berencana juga bagaimana sih caranya nanti pas saat ibu aku datang ke rumah, aku tuh tetap bisa berhemat, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros gitu ya, baik hal dalam makanan, baik hal dalam kebutuhan sehari-hari, baik hal dalam perencanaan bepergian. Jadi sebelum bepergian tuh kami sudah berencana ya di rumah, baik dari aku atau mamaku juga. Si mama aku tuh bilang kepengennya apa dan aku juga bilang bagusnya seperti apa gitu. Jadi kami tuh berencana dan eh, komunikasi, saling komunikasi antara aku, mamaku dan adik aku, ayah aku juga serta suami. Karena kalau misalnya ada hal apapun itu, aku paling pertama itu cerita ke suami. Karena kalau tanpa persetujuan suami, semua itu nggak bakalan berjalan baik. Jadi kalau misalnya suami aku udah oke, alhamdulillah semua akan lancar teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bepergian atau hal masak aja lah, misalnya mama aku udah dateng nih, pengen masak ini mama aku gitu kan. Jadi harus direncanakan sedetail mungkin, biar supaya apa yang kita masak itu tidak, yang pertama tidak mubazir, yang kedua tidak boros. Karena dengan kita memasak di rumah, insya Allah itu akan lebih hemat ya, apalagi dalam hal bepergian seperti ini. Jadi kami tuh berunding sama mama dan saat bepergian seperti ini tuh masaknya ada stok ayam di kulkas, ya udah masak ayam direndang biar supaya ada kuah-kuahnya, dicampur dengan kentang juga biar supaya ada sayurnya, dan untuk tambahannya ada jengkol sama tempe untuk penambah nafsu makannya. Dan di sini untuk kami pergi nih lauknya tuh banyak banget dan alhamdulillah bisa untuk makan siang sampai ke sore juga, karena setelah mandi-mandi itu pasti perut kita lapar lagi ya kan, walaupun udah makan pop mie teman-teman di kolam berenangnya itu lapar lagi setelah kami sampai ke mobil, karena memang makanan ini semuanya nggak boleh dibawa ke dalam, jadi kami makannya di luar nih pas di parkiran mobil. Jadi alhamdulillahnya kami di sini bawa terpal ya, bawa ambal gitu. Jadi kalau misalnya kalian bepergian jauh, ya disarankan seperti kami nih ya, kalau misalnya perginya bareng keluarga, biar supaya tetap hemat, tetap bisa menikmatin ya pergi jalan-jalannya, ya kita wajib banget bawa perlengkapan kebutuhan kita. Seperti yang pertama untuk kebutuhan perut ya, kebutuhan makan. Wajib banget buat masak dulu di rumah. Dan air minum jangan lupa dibawa dan ambal jangan lupa dibawa karena memang itu butuh banget. Dan di sini setelah makan-makan bareng keluarga, kami tuh lanjut lagi masuk ke dalam. Dan alhamdulillahnya untuk harga tiket di sini per orangnya 50.000 ya. Karena di sini kami perginya di tanggal 31 sebelum tahun baru, jadi itu nggak begitu ramai. Ya bagusnya seperti itu sih, biar supaya tidak begitu ramai ya. Kalau udah ramai sekali itu bakalan bikin kolam berenang itu jadi kayak kurang enak aja ya. Kayak nggak nyaman juga kita untuk berenang karena terlalu padat. Untuk anak-anak yang di atas 50 atau 80 ya, kalau nggak salah 80 cm itu udah bayar. Jadi kami bayar semua, terkecuali adek Hilia itu belum bayar.
Dan di sini untuk pondok itu harganya 200 lebih ya untuk sewa, tapi kami nggak sewa karena menurut kami terlalu mahal. Jadi kami di sini cuman duduk pakai tempat duduk gitu, yang ada kursinya, ada mejanya, dan disitulah tempat barang-barang kami semua. Karena menurut kami kalau kami sewa pondok itu udah mengeluarin budget lagi ya. Jadi kayak kami ini kalau dibilang atau dipikir gitu kan, kalau misalnya ada yang nggak tahu atau nggak paham, mungkin kami mengeluarkan banyak uang pergi jalan-jalan seperti ini. Tapi menurut aku itu udah paling hemat, kita udah bisa menikmati jalan-jalan bareng keluarga seperti ini. Jadi harus pintar-pintar ya kelola keuangan, walaupun kita jalan-jalan tetapi nggak mengeluarkan kantong yang besar gitu. Intinya harus pinter-pinter lah ya mengelola semuanya dalam hal mau kemana kita pergi, kapan kita pergi, dan dicek-cek dulu. Kayak aku tuh ngecek dulu di Google ke tempat wisata apa yang paling cocok dan paling bagus. Kayak gini kan tempatnya udah bagus, harganya juga nggak mahal dan terjangkau ya. Per orang cuman 50.000. Dan untuk ayah aku sama adik aku sama suaminya itu mereka bayar masing-masing gitu ya. Kalau ibu aku sama adik aku Gilang itu yang bayarin kami sama suami. Jadi di sini kita harus bisa berbagi atau kongsi kote-kotean lah kalau bahasanya ya. Biar supaya kita itu nggak terlalu berat ya dari pihak suami aku untuk ngajakin pergi jalan-jalan. Karena kalau udah digotek-gotekin atau dikongsi sama-sama sama rata gitu bayarnya, insya Allah itu nggak terlalu berat gitu. Jadi kalau kita mau kemana pun itu mau pergi, mau jalan-jalan, mau healing, mau makan-makan bersama. Kalau misalnya kita ngajak keluarga besar, boleh banget kita patok-patokan gitu teman-teman. Itulah tandanya kebersamaan ya. Dan di sini itu tuh ada kolam berenang yang besar yang dalam, ada kolam berenang untuk anak-anak, ada kolam berenang untuk orang dewasa gitu ya. Jadi di sini sesuai usia, ada juga kolam berenang yang untuk bayi. Alhamdulillah Adek Hilia bisa juga menikmatin kolam berenang ini teman-teman. Jadi di sini ada waterboom yang sangat tinggi. Kalau aku sama suami ada naik waterboom yang model terowongan, dan bersyukurnya aku bisa menikmatin walaupun cuma sekali gitu. Karena aku tuh kayak yang kedua kali itu kayak takut, kayak gamang lagi teman-teman. Dan kalau suami aku itu nantang banget kayak mau lagi gitu. Rasanya seru mungkin ya. Dan di sini bersyukurnya atau itu bisa jagain anak-anak gitu. Karena si Bang Hamam sama si Bang Ubu itu wajib banget diawasin ya kalau di dalam kolam renang seperti ini. Dan ini aku sama suami itu baru turun dari waterboom yang tinggi banget ini. Ini paling tinggi ya, paling atas model terowongan gitu. Dan di dalam terowongan itu gelap sekali karena tertutup teman-teman. Dan ini adik Hilya menikmatin air bareng ibunya. Ini dipegangin sama ibunya dan Bang Hamam sama ibunya itu gemes gitu lihat adik Hilya dan diciumin gitu. Masya Allah ya. Sehat selalu adik Hilya. Masya Allah tabarakallah. Allahumma barik. Dan di sini Bang Hamam sama Bang Hubu menikmatin kolam renang sambil ditemenin diliatin sama Ato. Karena si Ato itu wajib banget lihat cucunya saking sayangnya gitu ya. Tahan dia itu cuma duduk aja di kolam renang yang kecil ini untuk ngeliatin si cucunya ini. Karena aku juga riweh ya, ini tuh sibuk ngurusin adik Hilya. Karena adik Hilya ini mandinya cuma sebentar teman-teman. Pas kami udah mau pulang, baru adik Hilya nyemplung gitu. Karena kalau lama-lama itu bisa bikin masuk angin ya. Dan di sini adik Hilya cuma mandi sebentar, paling ada beberapa menit gitu. Itu pun gak dibasahin kuyup, cuman dimasukin kaki-kakinya aja gitu teman-teman. Dan ini Bang Hubu lagi naik waterboom sama si papa. Jadi diajakin papanya naik waterboom yang khusus untuk anak-anak.
Dan di sini tuh Bang Hamam happy banget ya, diajakin ke kolam renang, saking happy-nya itu nggak mau diajakin udah gitu. Karena ya seperti ini, dia tuh dorong-dorong ban, bisa menikmatin lah ya. Dan ini dia yang aku bilang, kolam renang khusus bayi, itu bacaannya baby pool ya teman-teman. Jadi di sini tuh khusus buat bayi, memang cendek sekali untuk kolam renang yang ini. Jadi bersyukur banget ya pas malamnya sebelum pergi tuh aku udah cek untuk tiket untuk ke kolam berenang yang mana yang cocok gitu. Bersyukurnya dapat kolam renang yang bagus dan cantik. Dan di sini nggak terlalu ramai ya, jadi buat aku tenang dan juga nyaman tentunya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Tadi itu aku beli krepes ya, permintaan Bang Hamam. Itu krepesnya enak banget, untuk harganya itu 20.000. Oke, lanjut. Di sini kami setelah dari kolam berenang, kami tuh lanjut ke Mall SKA yang ada di Pekanbaru. Kalau orang Pekanbaru pasti udah tahu ya, mall ini tuh di mana. Dan ini tuh kami udah di dalam. Dan di sini Bang Hamam sama Bang Hubu lagi minta beli jajan yang seperti ini ya, kayak di TV-TV itu, kayak channel YouTube ya Flat and Nicky. Itu tuh kan sering banget mereka ada konten seperti ini ya. Balurin jajanan atau buah-buahan dibalur dengan coklat. Ini tuh kayak seru gitu teman-teman. Jadi di channel YouTube Flat and Nicky itu seperti ini. Makanya si Bang Hamam sama Bang Hubu itu udah tahu pas lewat minta beli jajan seperti ini. Dan ini harganya cukup mahal, 3 buah 25.000 teman-teman. Oke, di sini lanjut lagi. Ini masih di Mall SKA Pekanbaru ya. Di sini suami aku, mama aku, papa aku juga. Ini tuh naik ke tempat terapi ini bayarnya cuman 10.000, bisa juga 20.000, bisa juga 50.000. Tergantung mau berapa menitnya gitu ya naik ke tempat terapi ini. Ini tuh kayak terapi relaksasi gitu ya teman-teman. Pokoknya bikin badan yang pegel-pegel tuh jadi enak lagi gitu. Salahnya aku tuh nggak cobain ya teman-teman, pengen juga. Cuman karena memang kami di sini mau cepet, jadi aku tuh nggak ikutan cobain. Dan di sini tuh kami udah mau keluar lagi dari mallnya ya teman-teman. Dan di sini kami udah lanjut jalan pulang menuju ke Duri Riau. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum, bye bye.